Oke, kita lanjutkan ke Business Process Maturity Model atau BPMM. Ini adalah sub-chapter atau subtopik yang ketiga untuk topik minggu pertama ini. BPMM ini sudah dikembangkan sejak tahun 2002, jadi sudah 20 tahun ya, kalau sekarang tahun 2022, dan masih dipakai hingga sekarang untuk BPMM ini. Jika perusahaan ingin mengetahui sampai level berapa nih saat ini tingkat maturity atau kematangan perusahaan kita atau perusahaan ini, kita bisa menggunakan hitung-hitungan atau panduan yang diberikan oleh BPMM, sehingga apa yang masih kurang dari perusahaan kita dapat ditingkatkan ke depannya. Kemudian BPMM dapat membantu organisasi sebagai tolak ukur organisasi dalam mengefektifkan dan juga mengefisienkan proses bisnis dalam mencapai tujuan dan mewujudkan nilai organisasi tersebut. Kemudian BPMM merupakan suatu konsep yang membandingkan tingkat kedewasaan proses organisasi perusahaan terkait dengan standar industri yang ada atau yang digunakan. Kemudian BPMM dapat membantu perusahaan untuk dapat menentukan dalam meningkatkan luaran operasi perusahaan dan mengembangkan kapasitas kebutuhan strategi bisnis yang akan diterapkan atau yang sudah diterapkan sebelumnya tidak relevan lagi, bisa diganti atau dirubah menjadi suatu strategi bisnis yang baru ke depannya. Kemudian yang terakhir adalah untuk dapat mencapai tujuan dari BPMM, diperlukan suatu penyelarasan strategi bisnis. Kemudian ini kita lihat penyelarasan strategi bisnis. Jadi di sini adalah penyelarasan, kemudian ini adalah strategi, kontrol, manusia, teknologi, dan proses. Inilah elemen-elemen yang akan bekerja sama untuk bisa membantu perusahaan atau organisasi mencapai tujuannya. Jadi penyelarasan strategi bisnis. Kemudian kita lihat satu persatu. Kontrol adalah model peraturan untuk manajemen, administrasi, dan evaluasi inisiatif dengan fokus yang kuat pada matriks yang sesuai yang diterapkan untuk pengukuran strategi bisnis. Kemudian kita lihat manusia, sumber daya manusia, ini termasuk di dalamnya adalah skill atau keahlian sumber daya tersebut, kemudian budaya organisasi, dan struktur organisasi. Jadi hierarki organisasi itu diperlukan agar mengetahui apa tupoksi ataupun job description dari setiap person yang ada pada perusahaan tersebut. Kemudian teknologi adalah sistem informasi, meliputi sistem informasi, aplikasi, kakas bantu, dan infrastruktur yang tentunya seharusnya integrasi ya, terintegrasi seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Jadi antara divisi satu dengan divisi yang lain itu saling berkaitan sehingga meminimalisir terjadinya fraud atau kecurangan. Kemudian selanjutnya ada proses. Proses adalah metode praktek dan operasi yang diterapkan di perusahaan, termasuk peraturan dan tata cara di mana dapat menentukan bagaimana aktivitas atau event di perusahaan tersebut dijalankan. Kemudian yang terakhir adalah strategi. Strategi ini meliputi pemahaman peran, posisi, dan fokus pada pembuatan keputusan atau decision making perusahaan untuk mendukung keseluruhan tujuan organisasi. Kemudian kita lihat ini hampir sama ya dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya pada CMM. Jadi ada tingkat pertama yaitu initial, manage, standardize, predictable, dan tingkat kelima optimize. Kemudian ini penjabaran struktur BPMM. Ada tingkat pertama, 2, 3, 4, 5. Ini adalah tingkat kedewasaan organisasi atau proses suatu organisasi atau perusahaan. Kemudian ini adalah detail atau penjabaran lebih lanjut dari struktur BPMM tergantung dari tingkatnya. Seperti contoh, ini tingkat 2 ada manage, kemudian manage kita turunkan menjadi daerah proses, ya ada tata kelola bisnis organisasi, ada kepemimpinan, ada manajemen kebutuhan unit kerja, komitmen dan perencanaan, kontrol dan pengawasan, kinerja, manajemen sumber daya, dan seterusnya. Kemudian kita lihat, misalkan kita ambil manajemen kebutuhan unit kerja, kita turunkan menjadi SG1 dan SG2,
Ini adalah kebutuhan diidentifikasi dan dievaluasi, kemudian SG2-nya kebutuhan dasar dipertahankan, ini adalah tujuan manajemen kebutuhan unit kerja. Kemudian kita jabarkan lagi menjadi praktek manajemen kebutuhan unit kerja menjadi SP1, SP2, dan seterusnya. Ada IN1, IN2, IN3, IN4, dan seterusnya. Jadi di sini contohnya untuk SG1 turun menjadi praktek manajemen kebutuhan unit kerjanya menjadi SP1, SP2, dan SP3. Jadi ini adalah penjabaran struktur BPMM yang awalnya ini ya, jadi tingkat kedewasaan perusahaan dapat diketahui dari levelnya tingkat berapa, mulai dari initial sampai nanti optimize. Kemudian untuk penjabaran strukturnya juga dapat diketahui pada saat kita sudah mengetahui berada pada tingkat berapa perusahaan kita saat ini. Kemudian ini juga ya, ada tabel peningkatan tingkat kedewasaan proses bisnis dari tingkat 0, 0 ini artinya manajer atau pemimpinnya memiliki inisiatif, kemudian tingkat pertama, 2, 3, 4, dan 5, optimize. Jadi bisa kita lihat untuk mendefinisikan mulai dari tingkat 1 sampai tingkat 5 ini sudah, kemudian untuk mengukur mulai dari tingkat 2 sampai tingkat 5 sudah menjalankan, tingkat 1 belum, kemudian menganalisa mulai dari tingkat 3 sampai tingkat kelima, tingkat 1 dan tingkat 2 belum menjalankan proses analisa dengan maksimal, kemudian implementasi hanya di tingkat 4 dan 5, begitu juga dengan kontrol hanya di tingkat 4 dan 5. Sedangkan untuk 1, 2, dan 3 ini belum menjalankan implementasi dan kontrol. Kemudian ini adalah contoh pengukuran BPMM versi 1.0, jadi ini adalah tabel yang nantinya diisi berdasarkan existing condition pada perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian kita bisa tahu nilai dari tingkat kepatutan, kontribusi tiap tingkat, itu berapa. Kemudian nanti di akhir kita dapatkan tingkat kedewasaan BPM ini berada pada level berapa. Misalkan di contoh ini untuk sebuah perusahaan ya, tingkat kedewasaan BPM-nya adalah 2,2, artinya berada pada tingkat kedua. Tingkat kedua itu kalau kita back tadi tingkat kedua adalah manage, sedangkan tingkat yang paling bagus untuk perusahaan ya karena sudah terchecklist semua, terpenuhi semua, SOP berjalan, inovasi berjalan, berkelanjutan, dan menimbulkan menampilkan novelty atau inovasi-inovasi baru untuk bisa bertahan dan mempertahankan proses bisnisnya, maka berada pada tingkat kelima yaitu optimize. Sedangkan untuk contoh perusahaan ini yang ada pada tabel baru berada pada posisi atau tingkat kedua yaitu manage. Manage kalau kita lihat kembali ke sini artinya sudah bisa ada manajer atau pemimpin yang memiliki inisiatif, kemudian mendefinisikan proses di dalam fungsi, kemudian mendefinisikan proses utama dari awal hingga akhir, dan mengukur kinerja proses di dalam fungsi. Ini untuk perusahaan ini itu sudah dapat atau sudah mampu melakukan. Yang belum dapat atau yang belum mampu dilakukan oleh perusahaan tersebut, dan harapannya ke depan jika masih ingin dapat eksis dan bersaing dengan perusahaan atau organisasi yang sama bidangnya harus dapat mencoba melanjutkan tingkat kedewasaan proses bisnis tersebut yang meliputi analisa, implementasi, dan juga kontrolnya. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi topik pertama, yaitu tentang konsep manajemen proses bisnis. Untuk materi tambahan yang lain yang berkaitan dengan konsep manajemen proses bisnis dapat Anda pelajari, Anda lihat pada modul pengayaan dan textbook ataupun source-source lain yang tersedia pada MOOC kelas ini, itu dapat Anda pelajari lebih dalam jika ingin mengetahui konsep-konsep lain selain yang ada pada PPT dan yang saya sampaikan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kita ketemu lagi pada topik berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.